Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Jejak Sejarah. Di video kali ini Jejak Sejarah akan membahas tentang 4 ratu di dunia ini yang terkenal doyan selingkuh. Menurut pendapat banyak orang, seorang raja harus memiliki seorang pendamping hidup yang setia kepadanya. Wanita tersebut kelak menjadi ratu yang bisa saja ikut andil dalam membuat keputusan atau kebijakan dari sebuah kerajaan. Seorang ratu pada zaman dahulu konon bahkan dituntut untuk menguasai seni rayuan dan memiliki pemikiran terbuka tentang seks di samping sikap dewasa dan bijak. Namun karena besarnya tekanan, tuntutan, merasa kurang mendapat kepuasan batin sebagai seorang istri raja, banyak ratu berkhianat atau selingkuh. Atas nama cinta palsu untuk sang raja, mereka kerap mengambil jalan pintas lain untuk mendapatkan perhatian atau kasih sayang yang lebih. Berikut 4 ratu yang tidak pernah berhenti mencari belahan jiwanya dengan gigih, sembrono, gila, bahkan kadang-kadang keterlaluan. 1. Ratu Victoria, libido yang tidak terpuaskan. Ratu Victoria meminta Franz Xavier Winterhalter untuk melukiskan potret dirinya dengan mengenakan gaun pernikahan sebagai hadiah untuk suaminya, Pangeran Albert. Victoria masih berusia 18 tahun ketika dia mewarisi tahta kerajaan Inggris. Tak lama setelah itu, dia menikahi Pangeran Albert. Kehidupan rumah tangga mereka bahagia dan keduanya sangat aktif. Konon hal tersebut dikarenakan ketidakseimbangan hormon antara pasangan ini. Ratu memiliki hasrat selera seksual yang tak terpadamkan sebanding dengan nymphomania. Dia tidak bisa mendapatkan kepuasan yang cukup dari suaminya. Setelah kematian Albert pada tahun 1861, Victoria selalu cemberut dan selalu mengenakan pakaian serba hitam selama sisa hidupnya. Di saat itulah muncul John Brown, warga Skotlandia yang pernah diasingkan selama bertahun-tahun selama pemerintahan era Ratu Victoria. Laki-laki ini kerap menemani ratu untuk memancing dan berburu. Persahabatan mereka terjalin selama 20 tahun. Akan tetapi, orang-orang sekitar mereka menilai bahwa relasi ini sudah lebih dari sekedar pertemanan. Anggapan itu menguat setelah kematian Brown pada 1883. Victoria bermuram durja karena besarnya kesedihan yang dideritanya. Pada tahun 1887, seorang pemuda biasa berumur 24 tahun, Karim Abdul, tiba di istana untuk melayani di meja khusus ratu. Kala itu usia Victoria sudah 68 tahun. Masih dalam suasana berkabung setelah ditinggal Albert dan John Brown. Karim berbadan tegap, tinggi, berkulit gelap dan tampan. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia menjadi orang paling dekat dengan sang ratu. Istana pun murka karena ini melanggar aturan dan tabu. Setelah kematian Ratu Victoria pada 1901, Raja Edward VII, yaitu buah hati Albert dan Victoria, punya semua bukti perselingkuhan ibunya yang dihancurkan, tak terkecuali buku harian. Yang kedua, Mary dari Rumania, Ratu semua lelaki. Mary adalah seorang wanita yang tegas dan cantik, berambut coklat dengan mata biru yang tajam. Orang-orang pada zamannya memanggilnya Ratu semua lelaki. Putri Mary dari Edinburgh menikahi Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen pada 1892, pewaris tahta Rumania. Kala itu Mary berumur 17 tahun dan Ferdinand 10 tahun lebih tua darinya. Mary tidak pernah mencintai Ferdinand. Sebaliknya, dia amat membenci sang suami. Selama hidup, Mary melahirkan 6 anak. Namun, tidak semua bayi ini berasal dari perkawinan dengan Ferdinand.
Orang-orang tidak bisa berhenti bergosip tentang perselingkuhannya dengan utusan Jerman, anggota Polandia, dan politisi Rumania. Ferdinand sendiri sadar akan kecerobohannya, tapi memilih untuk menutup mata sebab terlanjur cinta. Anak perempuan kedua Mary, Mary Magnan, merupakan buah dari hubungan gelap dengan seorang petugas keamanan kerajaan, Zizi Santacusino. Namun cinta sejati dalam hidup Mary adalah Pangeran Barbus Tirbey, seorang pria tampan dengan mata coklat tua. Sementara itu, Ileana dan Mircea, anak bungsu, diduga merupakan hasil perselingkuhan ini, karena keduanya mirip sekali dengan Tirbey. Anak laki-laki Mary, Charles II, mengasingkan Tirbey untuk mengakhiri perselingkuhan tersebut. Dalam surat-surat yang dituliskan Mary selama pengasingan untuk Tirbey, dia mengaku putus asa, terus menangis dan patah hati. Sebagai balasan, Tirbey selalu menjawab surat-surat Mary dengan penuh gairah, dengan mencantumkan 5 huruf ILYMM atau I love you my Mary. 3. Mary Antoinette, si Nyonya Defisit. Konon, Mary Antoinette bukanlah pelacur yang digambarkan oleh sebagian besar kisahnya, karena ada seseorang yang amat spesial dalam hidupnya selain suaminya. Dia masih berusia 15 tahun ketika menikah dengan Louis XVI, Dauphin of France, yang lebih tertarik pada kegiatan berburu daripada istrinya yang jelita. Selama 7 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, kehidupan pernikahan mereka tidak penuh gairah. Louis selalu memberi istrinya hadiah, termasuk Petit Trianon, sebuah rumah 3 lantai yang strategis dan tersembunyi di sudut Versailles yang jauh. Namun disinilah letak kesalahan Louis. Ia tidak pernah tahu bahwa sang ratu kerap berpesta pora, foya-foya, dan menjalin hubungan asmara rahasia. Mary bertemu dengan tentara Swedia Hans Axel von Fersen di sebuah pesta di Paris, ketika Mary masih menjadi istri sah Louis. Gelarnya Dauphin of France. Hans adalah pria yang sopan dan tampan. Dia sering berkunjung ke Petit Trianon, bahkan memiliki apartemen sendiri tepat di depan kediaman Mary. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah cinta mereka benar adanya, tetapi korespondensi rahasia kerajaan menulis kasih sayang mereka amat besar antara satu sama lain. Selama Revolusi Prancis, ketika Mary dan keluarganya dipenjara di Tuileries, Hans bahkan merencanakan untuk membebaskan Mary seorang dan melarikan diri berdua. Dia menggadaikan rumah Mary dan meminjam sejumlah besar uang, tapi itu semua gagal total. Yang keempat adalah Marguerite of Valois, harga kebebasan. 2 kali menjadi ratu, pandai bermediasi, sandera yang berbahaya, dan musuh yang perlu dilenyapkan, Marguerite adalah seorang Katolik yang berada di pucuk pimpinan negara Huguenot yang misinya adalah membawa perdamaian. Anak perempuan ketujuh dari Henry II dan Catherine de Medici, ini menjadi umpan dalam sebuah penyergapan kriminal yang mempertaruhkan nyawanya sendiri. St. Bartholomew's Day yang dikorbankan oleh ibunya sendiri di altar kebijaksanaan politik. Parasnya yang sangat menggoda dan menjadi kebanggaan keluarga, Marguerite tidak pernah patah arang untuk urusan hati. Dia membenci pernikahannya dengan Henry III of Navarre atau Henry IV dari Prancis, dan mereka berdua memiliki kekasih. Joseph Boniface de la Mole dikatakan sebagai pacar pertama Margot, meskipun sang ratu tidak berbicara tentang Joseph dalam memornya, mungkin untuk melindungi dirinya dari tuduhan keterlibatan dalam komplotan Joseph ketika melawan raja. Kemudian dia bertemu Louis de Bassy de Amboise yang dianggapnya berpenampilan oke. Namun keduanya tidak memiliki hubungan spesial yang jauh. Sampai pada 1580 ketika Margot berumur 27 tahun, dia jatuh cinta pada
Jacques Hurley, Signor de Campillon, matahari yang tampan. Setelah kepergok pihak istana, Margot pun diasingkan oleh suaminya sendiri dari Paris pada 1585. Dengan sikap yang tak menyesali perbuatannya, dia meninggalkan Henry II dan melakukan perjalanan dari kota ke kota bersama Hurley, sampai akhirnya ditangkap dan dipenjara di Kastil Usson, di mana ia menghabiskan 20 tahun hidupnya. Demikian 4 ratu di dunia yang terkenal doyan selingkuh. Bagi pemirsa yang menyukai video ini, silahkan untuk di like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe, serta jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendukung perkembangan channel Jejak Sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.